Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultatil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil makhatabu irang Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil makhatarul ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim. Wa barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak sedherek sedaya, jamaah rutin pengajian Ramadan ba'da subuh di aula Jamaah Sarinyala Indra Kebomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa nikmatah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala,
lan mugi-mugi angsal barokah bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang kula hormati, membahas tentang kitab Bidayatul Hidayah karangannya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ingkang wafat tahun 1111 Masehi Titus Iran. Tasik membahas tentang adabul imamati wal qudwah, adab imam dan makmum di dalam sholat. Halaman 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazidu lan ora nambahi sapa al imamu imam ala thalathin ing atase telu fi tasbihati ruku'i was sujudi ing dalem tasbihe ruku' lan sujud. Wala yazidu lan ora nambahi sapa imam fit tasyahudil awwali ing dalem tasyahud awal ba'da qaulihi sa'wuse pangucapane imam Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, sa'wuse maca sholawat dalam tahiyat awal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa yaqtasira lan ngringkes sapa imam fi rakaataini ing dalam rong rakaat al akhirataini rakaat loro akhir rakaat karo alal fatihati ing atase surat Fatihah. Wala yutawwilu lan ora ndawakno sapa imam alal qaumi ing atase kaum, maksude makmum. Wala yazidu lan ora nambahi sapa imam du'aahu ing doae imam fit tasyahudi ing fit tasyahudil akhiri ing dalem tasyahud akhir ala qadri tasyadduhu ing atase kira-kirane tasyahud imam wa sholatihi lan sholawate imam ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin ingkang minulya, niki membahas tentang adab-adab menjadi imam, mulai dari tidak boleh imam menambah bacaan rukuk dan sujud, dan tidak boleh imam menambah bacaan sholawat di dalam tasyahud awal, dan juga tidak boleh menambahi bacaan-bacaan di dalam tasyahud akhir. Ya. Di situ dijelaskan dalam kitab Imam Ghazali, ya, dijelaskan bahwa imam itu ada sunnah berhenti, ya, ada sunnah berhenti. Wa yasqutul imamu saktatan, ya, dan disunahkan berhenti imam setelah membaca Fatihah. Ya, saya tadi membaca kurang dari atasnya nih. Ya. Jadi imam itu disunahkan juga termasuk sholat sendirian. Disunahkan berhenti sejenak setelah membaca suratul Fatihah. Wa yasqutul imamu saktatan akibal fatihati liyathuba ilaihi nafsuhu. Jadi imam itu dihendaknya berhenti setelah membaca surat Fatihah dan amin untuk mengatur pernafasan. Contoh, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berhenti. Diam sejenak, ya. Jadi itu adabnya imam sholat, diam sejenak, ya. Kenapa diam sejenak? Karena manfaatnya liyathuba ilaihi nafsuhu, untuk mengatur pernafasan, jeda untuk mengambil nafas, dan juga wa yaqra'ul ma'mumul fatihati fil jahriyah,
dan juga memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah setelah Fatihahnya imam. Ini sunnah. Tapi kebanyakan para imam itu tidak menggunakan ini, padahal sunnah. Banyak yang mengabaikan, gitu kan? Sampai tinggali kan, kadang wong salat ngimami waladdallin amin, langsung bismillahirrahmanirrahim, ngoten nggih. Ini memberikan ruang nafas terhadap imam untuk membaca surat berikutnya. Yang kedua adalah wa yaqra'ul ma'mumul fatihati fil jahriyah, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah, ya. Sebab satu-satunya mazhab yang mengatur Fatihah dibaca setelah imam adalah mazhab Syafi'i. Lah sampai mazhab Hanafi, mazhab Maliki tidak usah baca Fatihah, cukup mendengarkan bacaan imam, selesai. Tapi kalau mazhab Hanafi itu setelah Fatihah imam, maka wajib makmum untuk membaca Fatihah. Nah, ini bagi imam yang ngerti itu hendaknya berhenti nggih, sunnah untuk saktah agar makmum bisa membaca Fatihah. Ini sunnah diam. Tapi kenyataannya kita lihat banyak imam, ya, meskipun dia ahli ibadah, serbane sak ndase apa itu gede-gede, tapi kadang-kadang juga tidak memperhatikan hal ini, ya. Sebab fungsinya ketika imam berhenti sebentar sebelum membaca surat untuk memberikan jeda kesempatan kepada makmum membaca Fatihah, itu juga berfungsi agar imam itu liyathuba ilaihi nafsuhu, untuk bisa mengatur nafasnya, ya. Itu jeda. Sampaian sebagai imam diberi jeda, ya, untuk liyathuba alaihi nafsuhu, untuk mengatur nafas. Wa yaqra'ul ma'mumul Fatihah, untuk membaca Fatihah terhadap makmum. Jelas nggih? Itu hendaknya berhenti, Pak. Sebab kalau berhenti itu fungsi yang ketiga adalah panjenengan selaku imam bisa lebih khusyuk. Yang kedua, bagi makmum juga lebih tenang maca Fatihah, gak terburu-buru. Dikhawatirkan ketika makmum maca terburu-buru kesusu, Pak, Fatihahnya enggak sah. Paham nggih? Makanya diam setelah Fatihah sebelum surat pendek itu sangat penting dilakukan meskipun sunnah. Juga termasuk memberi ruang kepada bacaan, ya, bacaan sunnah. Artinya gini, ketika imam itu memberi jeda diam makmum membaca Fatihah, maka makmum ini setelah membaca Fatihah kemudian imam melanjutkan surat pendek, maka makmum bisa tenang mendengarkan bacaan imam. Paham nggih? Banyak fungsi ketika berhenti sejenak sebelum maca surat pendek. Nah, ini sering diabaikan. Sering nggih? Mari waladhdallin amin langsung gas, ya. Gasat. Tidak masalah, ya. Cuma itu eman karena sunnah, ya. Nah, di dalam berhenti ini dikatakan oleh Imam Ghazali, fi hadhihi saktati, di dalam berhenti sejenak ini, kata Imam Ghazali, liyatamakkana minal istima'i 'inda qiraatil imami. Ketika makmum itu membaca Fatihah dengan berhentinya imam sebelum surat pendek, maka makmum liyatamakkana minal istima'i, makmum itu memungkinkan untuk bisa mendengarkan 'inda qiraatil imam, mendengarkan surat bacaan imam. Coba ngeten contoh, waladhdallin amin, berhenti nggih, makmum maca Fatihah. Setelah Fatihah baru lanjut, ya, bismillahirrahmanirrahim, lanjut nggih. Nah, ini menunjukkan bahwa makmum itu minal istima'i 'inda qiraatil imam. Jadi makmum Fatihah ya wis tuntas, nggih. Juga makmum bisa khusyuk
tenang mendengarkan bacaan surat imam. Coba kita telaah, manfaat mboten niki? Manfaat enggak ini? Imam berhenti sebentar, manfaat. Ya. Maka banyak orang yang menyepelekan, ya, menyepelekan. Misalnya imamnya gak berhenti, Pak. Omane bacaan kulhu, waduh. Ya. Waladhdallin, amin. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu aduh, ya. Mas Fahmi cepet Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet nah wong sing kebelajaran Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Cepetan kulhu timbang Fatihah makmum. Kesusu kabeh tambahan. Ini gunanya kita imam berhenti di dalam sebelum baca Fatihah. Okay. Sebab nopo ini pernah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga sering dilakukan Kanjeng Nabi ketika ngimami sholat itu berhenti sejenak setelah amin dan sebelum surat pendek. Ini adalah fi'liyah Kanjeng Nabi, ya, dilakukan Kanjeng Nabi. Contohnya ada riwayat hadis dari sahabat Samurah bin Jundub, ya, Al-Fazari radhiyallahu an, sing wafat tahun 673 Masehi. Itu di Basrah. Ini hadis Hasan Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah Irak, nggih. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Beliau menceritakan sahabat Samurah niki bahwa ketika Nabi yaskutu diam di dalam salatnya setelah membaca surat Al-Fatihah, wa idza faragha minal qiraah, ketika beliau merampungkan membaca Fatihah maka Kanjeng Nabi diam, ya, diam sebentar. Lah inilah yang dimaksud sakta, Pak. Ya, dimaksud diam, sunnah diam di dalam sholat. Nah, diam ini kata guru saya yang terpenting saya ulangi adalah ketika imam setelah baca amin sebelum surat pendek. Ini adalah waktu yang sangat krusial bagi makmum berjamaah, ya, terutama membaca Fatihah. Dan betul perlu diketahui di dalam madzhab Syafi'i, ya, terutama dalam kitab Syafinatun Najah, Syarah Syafinatun Najah, ya, termasuk juga dalam kitab Kasifatus Sajjah, Syarah Syafinatun Najah, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'ala Mekah. Niku menjelaskan bahwa sunnahnya diam di dalam sholat ada 6. Ada 6 tempat ketika kita sholat, baik panjenengan sebagai imam atau sebagai munfarid sholat sendiri. Itu ada 6 kesunahan diam di dalam sholat, ya. Napa mawon? Pertama niku setelah, ya, ba'da takbiratul ihram. Ketika setelah membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, maka berhenti sebentar, ya. Berhenti sebentar itu adalah kalau dalam setelah takbir ihram itu sekedar apa, biqadri subhanallah, ya, dengan ukuran baca subhan ukuran, Pak, bukan bacaan, ukuran. Kemudian setelah itu adalah diantara doa iftitah, ya, dan ta'awud, ya. Jadi mari sampai maca doa iftitah sebelum bismillah ada sunnah maca ta'awud, ya, itu berhenti, kemudian sebentar, kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, itu juga setelah ta'awud berhenti sebentar sebelum basmalah, ya, a'udzubillahi tapi kalau oleh banter, Pak, itu syir. Jadi sama jadi imam itu disunnahkan baik sebagai imam, baik sebagai makmum atau sebagai ijen, itu tetap disunnahkan maca ta'awud sebelum Fatihah dalam sholat. Ini sering diabaikan, ya, itu perlindungan terhadap godaan dalam sholat, ya. Nah, kemudian setelah itu adalah setelah membaca surat Fatihah itu berhenti sejenak, kemudian membaca amin. Nah, setelah amin itu berhenti sejenak, ya, terutama imam untuk memberi kesempatan terhadap makmum membaca Fatihah. Kemudian yang terakhir, diamnya, sunnah diamnya orang sholat, terutama imam,
dan makmum dan munfarid adalah setelah surat pendek sebelum rukuk maka kita sunnahkan berhenti sejenak. Contoh misalnya sampean maca kulhu kufuwan ahad, berhenti sejenak ya, kemudian baru Allahu Akbar. Kenapa? Untuk liyathuba ala nafsahu, untuk memberi jeda nafas kita sebelum masuk ke rukuk. Yang kedua, agar tidak langsung sambung antara akhir bacaan surat dengan takbir. Tak lucu kan? Contoh kufuwan ahad Allahu Akbar, ini jangan sampai seolah-olah Allah Akbar ini adalah mepet gandeng dengan bacaan surat pendek. Paham nggih? Ada jeda sedikit lah untuk membaca itu. Nah, itu 6 tempat yang disunahkan di dalam mazhab Syafi'i nggih. Jadi saya ulangi, para imam sholat itu memperhatikan sakta atau diam di dalam sholat setelah amin, terutama setelah amin ya. Kemudian ya, ini memang adalah pendapat mazhab Syafi'i ya. Jadi membaca Fatihah makmum itu terletak setelah Fatihahnya imam. Ini perlu dicatat oleh para imam sholat. Masih banyak Pak, masih banyak yang langsung membaca surat pendek atau ayat, masih banyak. Entah dia sebagai mazhab Hambali atau lainnya. Bahkan orang kita sendiri, orang-orang NU itu ketika ngimami di masjid, di musola, itu sering langsung membaca surat pendek. Kedadapan makmumnya, sing apalane kurang nyantol ya. Kemudian juga sunnah diam ini banyak diabaikan, disepelekan, bahkan tidak mengetahui kesunahan diam. Sebab gak gelem ngaji, gak gelem ngaji, rumangsa pinter akeh gitu. Dilurusno malah sing elingno disalahno. Teko ndi? Kitab apa? Sapa gurune? Kakon sapa? Susah ngene. Wis jari Imam Syafi'i nyerah timbang kok emosi. Ngono nggih. Kadang-kadang niku, Pak. Ya Allah, sawangane ahli ibadah, mimpin tahlil bendino. Waktu saiki udeng-udengan lek salat niku kan kaya kiai, tapi salah kaprah. Ini hati-hati. Hati-hati. Jadi apalagi yang sewu lek takbirin salah kaprah, itu susah niku. Karena ukuran pertama salat adalah takbiratul ihram. Perlu sampean lihat takbirnya imam salat itu. Jangan sampai menyalahi aturan. Ya. Kemudian jangan sampai makmum bermasalah dengan bacaan dan waktu maca Fatihah. Jangan sampai imam menciptakan masalah kepada makmum ketika membaca dan waktu membaca Fatihah. Kenapa? Membaca Fatihah durung rampung. Nggih. Waktu membaca juga mepet. Sehingga bacanya enggak sempurna. Ya, itu perlu diperhatikan betul kepada para imam-imam sholat ya. Juga lebih khusyuk Pak, tidak terburu-buru. Jadi waktu mepet itu makmumnya mau cepet tambah karuan ya, salah kabeh mangke ya, ini perlu diperhatikan. Dan juga makmum itu kalau sudah maca Fatihah wis mari rampung, itu tenang, makmum itu mendengarkan bacaan imam. Oleh karo, paham nggih? Oleh rukune maca Fatihah wis mari, oleh sunnah mendengarkan bacaan surat imam. Lupa diolehi. Ini dimaksud dengan adab. Ini adab. Adabul imam wal qudwah. Ya, termasuk adab dalam salat, ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi khusus nyun sewu kula baleni, khusus diam ya setelah Fatihah imam itu waktunya makmum membaca Fatihah. Ini perlu dicatat sampai sebagai imam sholat. Sebab tidak semua yang ngimami sholat sebagai imam itu tahu dan cara tentang bacaan atau sunnah di dalam sholat. Juga banyak imam
yang tidak tahu dan gak ngerti ya ilmu sholat, pokoknya sholat ngimami ya ngono iku ngimami, tapi mengabaikan sunnah-sunnah dalam sholat, mengabaikan adab-adab di dalam sholatnya. Ya. Ya, jadi kalau kita misalnya imam sudah baca surat nih, makmum terus maca mawon. Misalnya imamnya kata leren, Pak. Amin, langsung Bismillahirrahmanirrahim, langsung kata jeda. Apakah makmum itu berhenti tidak baca Fatihah? Tetap wajib baca Fatihah meskipun imam membaca surat pendek. Tetap lanjut mawon. Ya. Karena itu kesalahan imam yang gak ngerti aturan sholat meskipun sunnah. Ya. Sing bermasalah itu imamnya surat pendek, ngoten lho. Sampai Fatihah durung mari, susah nih. Ya, niki Pak, bermasalah dalam sholat kayak begini ini ya. Jadi makmum terus saja membaca Fatihah meskipun imam itu tidak pakai jeda. Lek misalnya durung mari Fatihahnya ya, durung mari terus imam rukuk sampai misalnya maca sampai tutup ihdinas siratal mustaqim, kemudian imam rukuk Allahu akbar, tetap sampeyan wajib apa mutabaah, ngikuti imam, putus bacaan Fatihahnya langsung ikut rukuk. Lek pancene misalnya ihdinas siratal mustaqim, imame Allahu akbar kali itu kan lanjutnya apa-apa, siratal ladzina an'amta langsung ikut rukuk. Tapi lek gak nutut jangan putus bacaan Fatihah, sebab kata Imam Nawawi makmum yang bacaan Fatihahnya enggak selesai itu langsung rukuk ikut imam, maka sisa Fatihahnya ikut pada Fatihahnya imam. Ya, itu adalah dari Imam Nawawi. Nah, setelah makmum itu membaca Fatihah akibat kearifan ya, dari imam sholat, maka makmum itu istima inda qiraatil imam. Makmum itu mendengarkan bacaan surat imam, tenang bacaannya ya kan? Tenang bacaannya. Enak kan? Enak itu cara salat yang paling nyaman seperti itu ya. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, lek imame gak jelas misalnya nggih. Suarane Fatihah gak jelas nggih, surate kok gak krungu blas, terus pun disikap dari makmum ya. Sikapnya jika imam itu tidak terdengar jelas, bahkan tidak jelas sama sekali terdengar ya, maka makmum setelah imam Fatihah karena tidak mendengar sama sekali bacaan imam, sebenarnya tidak boleh makmum ketika sholat jamaah jahriyah ya, itu maca surat tidak boleh. Tapi kalau sebab dia tidak mendengar bacaan surat imam, maka makmum boleh setelah Fatihah baca surat sendiri. Ya, nanti misalnya lampu mati kan, gak krungu blas. Sampeyan roe gerakan yang ngarep tok. Nah, itu sangat boleh kata Imam Nawawi. Wala yuqra'ul ma'mumul as-surata fil jahriyah ya. Maka makmum enggak boleh maca surat di dalam jamaah jahriyah. Memang enggak boleh. Kalau terdengar, syarat terdengar suara dari imam. Itu wala yaqra', enggak boleh makmum napa membaca surat pendek ya. Illa niki Imam Ghazali dawuh, illa idza lam yasma' sautul imam, kecuali makmum gak krungu belas suarane imam, maka diperbolehkan makmum itu membaca Fatihah kemudian maca surat pendek ya. Illa idza lam yasma', jadi kalau gak krungu belas itu boleh ya. Ini tetap oleh krungu ya tetap gak oleh. Nah, berarti seperti contoh sholat jahar ya. Sholat jahar sing suarane krungu imam ya. Suaranya gak krungu belas ya. Sampean boleh habis Fatihah maca surat pendek. Sama dengan sholat Syria, sholat zuhur, asar, sampai meskipun makmum disunahkan maca surat pendek. Niku dalam sholat Syria. Jadi sunnah membaca surat setelah Fatihah
Ya, jadi hukum membaca surat pendek setelah Fatihah baik itu imam ya ataupun makmum ataupun apa munfarid itu hukumnya sunnah. Ini arti maca surat setelah Fatihah, mbok iku surat pendek, mbok surat dawa, mbok ayat pendek, ayat dawa, itu hukumnya sunnah. Terutama terletak di rakaat yang pertama dan kedua. Itu sunnah. Jadi sunnah maca surat pendek setelah Fatihah itu ada di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Ini jumhur ulama, termasuk pendapat dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu sunnah. Sedangkan mazhab Hanafi ya, meskipun panjenengan tidak baca Fatihah ya, tapi sampai maca itu ayat dari Al-Qur'an itu diperbolehkan, boleh asal dari Al-Qur'an ya. Sunnahnya juga tidak hanya di sholat wajib. Panjenengan sholat sunnah sendiri misalnya 2 rakaat itu tetap setelah Fatihah disunnahkan maca surat pendek, duha ya, surat ba'diyah, surat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, itu tetap disunahkan membaca surat pendek ya. Ini aturannya begitu ya. Para hadirin rahimakumullah ya. Apa yang dibaca, apakah surat pendek ataukah ayat Al-Qur'an setelah Fatihah? Nah, di dalam kitab Fiqhus Sunnah karangannya Syekh Said Sabiq At-Tihami Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 2000 Masehi di Mesir niku mengatakan boleh membaca surat pendek, boleh baca surat panjang, boleh baca ayat Al-Qur'an, boleh semua ya. Kemudian ya, surat pendek misalnya sampean enggak hafal surat, Pak. Misalnya nggih, sampean Pak Parli misalnya itu roe mek apa jenenge surat kuliah aliyal kafirun kok ngimami misalnya. Apalagi ikut tok misalnya. Rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kuliah ayyuhal kafirun. Terus pun hukumnya boleh. Boleh dan sah salatnya. Ya, meskipun kulhu misalnya. Rakaat pertama kulhu. Rakaat kedua kulhu. So boleh dan sah, tidak apa-apa ya, itu diperbolehkan. Nah jadi dalam kitab Fiqhus Sunnah itu pernah diterangkan ya, Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah sing wafat tahun 714 Masehi di Basrah itu pernah menceritakan bahwa para sahabat Nabi, beliau tabiin sahabat Nabi, ya, murid sahabat Nabi, termasuk murid sahabat Anas bin Malik. Niku mengatakan ngeten, boleh mengulang-ulang surat pada rakaat yang kedua. Tidak ada larangan, dan itu hukumnya sah. Makanya orang-orang kalau berjamaah sholat, tidak hanya imam punya ilmu, makmum juga harus punya ilmu, sehingga tidak tidak salah paham. Sampai rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu maneh. Bagi yang merosok ngerti, sok tahu, sok alim, ya itu pasti apa itu sembahyang apa itu nggak perlu, Bang. Durung karuan sing ngelokno ya hafal, kan gitu. Biasanya sing tukang ngelokno malah podo menutupi kebodohannya, nutupi ketololannya. Ya. Kata ngoten niku. Apalagi nyun sewu penyakit ngeten niki sering melanda tokoh-tokoh yang merasa agama. Wah, akeh banget niku. Ya Allah. Jadi semua itu dalil Quran, bukan dalil hadis, bukan ilmu fikihnya. Tapi semua itu jariku bener. Pernah dengar sampean ngoten niku? Sering? Lah jariku ya bener, jariku. Gak nurut jauh wis. Mosok aku gak percaya. Iki kon hubungan mbek jari-jari ini, iki hukum fikih. Wah, kuping krungu dhewe, Pak, Masya Allah.
iki umat diapakno rek eman rek sak mul jamaah akeh ning masjid-masjid iku kena wong sitok iki masyaallah rusak mengke agama niki. Mosok rapat masjid hukum apa dibahas apa jari aku pokoknya penting bener mel aku gak masalah ngono sering gak? Janganlah lek gak ngerti ngomong gak ngerti sebab wong remoso duwe ilmu nyun sewu nggih so alim soal ibadah iku nutupi kebodohannya dengan kata-kata pokok iki terima pokoknya ngoten Mbak ndak ada ilmu sama sekali nyun sewu iki kata ngoten niki ya Allah nggih kula lanjutaken nggih para hadirin rahimakumullah nggih nah jadi kalau baleni surat yang sama dibaca oleh imam ataupun wong salat sendirian itu boleh diperbolehkan. Nggih. Boleh ya. Boleh. Enggak usah mamang panjenengan. Loh, aku mek apal kulhu, enggak apa-apa. Ini adalah jumhur ulama. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dijelaskan bahwa jumhur ulama dari mazhab Hanafi, dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Hambali. 3 mazhab ini membolehkan orang sholat memakai surat yang sama di rakaat 1, rakaat yang kedua. 3 mazhab. Cuma 1 mazhab yang memakruhkan yaitu mazhab Maliki. Syafi'i boleh ngapain ya. Makanya orang sekarang itu ya kadang-kadang apalnya sak surat toh, tapi fasih Pak. Itu ada seperti itu. Kadang-kadang yang sing soal ibadah malah enggak fasih. Ya, apa sembarang galir, suratnya akan diapal, tapi ketika ngimami salah kabeh. Iki hati-hati Pak. Ya. Nah, jadi intinya boleh sampai ngulangi 2 surat yang sama di rakaat yang pertama, rakaat yang kedua sama boleh. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu diperbolehkan. Nah, misalnya sampai lali atau sengaja sholat gak maca surat pendek mari Fatihah sah. Sampai misalnya mbek bojo jamaah ana omah, sampai gak apal surat misalnya waladhdallin amin gak apal surat langsung napa Allahu Akbar sah karena itu hukumnya sunnah ya. Tapi sebagian ulama mengatakan sebab meninggalkan sunnah dalam ibadah itu bisa masuk dalam makruh tapi sah ya ini. Nah, tapi tidak perlu sujud sahwi, tidak usah, karena itu surat pendek hukumnya sunnah. Sekarang gini, bagus mana sampean maca surat pendek yang utuh dengan penggalan ayat Quran? Ini kan lebih utama mana? Ya. Kadang-kadang ngomong sok nyun sewu nggih. Kita enggak ruati ini, cuma kadang-kadang itu ngapal ayat Quran ya, supaya cek beda mbek liyane. Salah Pak dewendeke ya Allah. Niki wonten ngoten niku. Enggak usah aneh-aneh lah. Sampeyan lek gak paham tajwid, ya enggak usah ngapal ayat Quran. Salah kaprah, malah enggak sah sampeyan salatnya. Nggih. Ono sing maca kaya ngeling-ngeling ngene maca ya. Mendingan surat pendek yang utuh daripada ayat yang panjang sampean tidak hafal. Nah, lek mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi ya itu boleh sampean gawe surat pendek tapi penuh. Embuh sampean gawe 1 ayat panjang dan utuh. Boleh kata mazhab Hanafi. Nah, tapi dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i lebih utama surat pendek full. Sampai misalnya delok imam kono, wih, lek ngimam ya, a'udzubillahi min bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Wih, surat panjang rek. Enggak usah minder sampean. Ya, tapi separuh Allahu Akbar ke apal. Nggih. Duh, separuh ke apal. Sering ngoten? Sering ayo. Aku ya tahu niku. Kalau separuh lali, langsung Allahu Akbar. Nah, mendingan surat pendek tapi utuh. Dan ini pendapat dari mazhab napa?
Maliki, mazhab Syafi'i, nggih. Niki jelas boleh, tapi lebih utama napa? Surat pendek yang utuh. Ya. Ini dicatat di dalam kitab I'anatul Talibin karangannya Sayyid Bakri Asyato Ad-Dimyati rahimahullah sing wafat tahun 1892 Masehi di Ma'la Mekah. Bahkan beliau dawuh cukup satu surat pendek, cukup dan sah. Atau beliau mengatakan cukup satu ayat. Oh, cukup. Tapi ayat dengan syarat yang ada maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Beliau mengatakan boleh satu ayat tapi yang memiliki makna. Kan boleh di TikTok. Wah, TikTok mana itu satu ayat nun. Ada memang ulama membolehkan sebab itu ayat Al-Quran. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i satu ayat itu boleh dan sah, ya, tetapi memiliki makna. Paham nggih? Memiliki makna. Ya, itu contoh misalnya satu ayat napa? Ayat kursi kan seayat juga yo. Nah, itu dawa. Ayat kursi. Sampeyan pernah ngimami mari Fatihah ayat kursi? Kadang-kadang pakai kan, oleh gak ya kursi? Ya oleh lah, apa gak oleh? Oleh. Soalnya bagian dari Al-Quran. Nah, dipertegas oleh Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, ada keterangan ngeten. Ya. Satu surat utuh, boiku surat pendek, surat tengah, surat agak panjang, ya. Itu lebih baik daripada potongan ayat Al-Quran. Jadi dari kitab I'anatul Talibin lebih baik surat utuh, dari kitab Fathul Mu'in lebih baik surat utuh meskipun pendek suratnya, lebih baik kata beliau dan satu ayat pun cukup. Tapi sama ketentuannya ayat yang punya arti dan makna, kecuali pada momen-momen tertentu. Contoh sampai sholat tarawih nggih, tarawih nggih. Dalam rangka khataman Quran. Iku sak rakaat, sak ruku, sak makro nggih, sampai satu juz boleh. Itu momen untuk khataman dalam sholat tarawih. Nah, surat pertama disunahkan oleh mazhab Syafi'i. Banyak ulama Syafi'i menerangkan juga termasuk dalam kitab Fathul Mu'in bahwa rakaat pertama itu dianjurkan lebih panjang dari rakaat yang kedua. Sampai rakaat pertama maca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua maca kulhu oleh sunnah. Yang keempat lebih baik juga urutan mushafnya lebih dulu. Contoh sampai subuh surat napa? Surat At-Tin, ya, At-Watini waz-Zaitun dan seterusnya. Kemudian rakaat kedua napa? Wailul likulli humazatil lumazah. Ini urut. Jadi At-Tin kan pertama nggih. Kemudian wailul niku setelahnya. Ini dimaksud dengan urutan di dalam mushaf itu dianjurkan di dalam keterangan dari Imam Zainuddin Al-Malibari. Kemudian wala yazidul imamu ala thalathin fi tasbihatir ruku'i was sujud. Imam tidak boleh nambahi. Wala yazidu, imam enggak boleh nambahi 3 kali bacaan tasbih di dalam rukuk dan sujud. Tidak boleh. Untuk imam ya. Kenapa enggak boleh? Sebab bacaan tasbih di dalam rukuk dan sujud, lek rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, lek sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu hukumnya sunnah. 3 kali sunnah. Sampai mari maca surat pendek arah rukuk, ketika maca takbir Allahu Akbar, itu sunnah takbirnya. Sampai angkat tangan juga sunnah angkat tangannya. Sampai maca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali juga sunnah. Yang rukun apa? Gerakan rukuknya dan tumak ninah. Nah,
Ketika maca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maka itu sunnah bacaannya. Ini menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Maliki. Niku sunnah. Sedangkan mazhab Hambali mayoritas ya, karena beda pendapat dalam mazhab Hambali itu mengatakan wajib. Jadi sampean maca subhana rabbiyal azim, lek mazhab Hambali gak pakai azim wa bihamdih, gak pakai. Kalau kita mazhab Syafi'i pakai wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu pendapat dari mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Jare sopo sing nambah wa bihamdi mazhab Syafi'i tok, ayo maca kitab kan ngoten. Ternyata sebagian ulama Maliki juga memakai wa bihamdi, enggak Syafi'i to nggih. Para hadirin rahimakumullah. Bacaan tasbih dalam ruku kula baleni itu sunnah 3 kali. Bacaan sujud tasbih dalam sujud itu juga sunnah 3 kali. Paham nggih? Sunnah 3 kali. Kenapa 3 kali? Sebab itu diatur oleh Kanjeng Nabi piyambak. Contoh, ana hadis riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sing wafat tahun 650 Masehi di Baqi Madinah nggih. Niku riwayat dari Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi. Napa? Ibnu Mas'ud melihat dan juga mendengar Nabi mengatakan idza raka'a ahadukum falyakul salasa marratin subhana rabbiyal azim salasan wa bidzalika adnahu, kata Kanjeng Nabi, ketika kamu rukuk maka ucapkan 3 kali subhana rabbiyal azimi 3 kali, wa dzalika adnahu, dan itu batas minimal. Loh, ono hadise batas minimal 3 kali. Wa idza sajada falyakul, ketika sujud maka bacalah subhana rabbiyal a'la ya salasan wa dzalika adnahu, baca 3 kali dan itu batas minimal. Ono hadise. Jadi cuma ulama beda pendapat, apakah cukup membaca 1 kali tasbih termasuk sunnah atau hanya 3 kali yang sunnah. Ulama beda pendapat. Kalau dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud karangannya Imam Abu Thayyib Syamsul Haq Azim Abadi rahimahullah sing wafat tahun 1911 Masehi di India, dalam kitab beliau Syarah Abu Dawud niku mengatakan hadis yang tadi nggih itu menjelaskan tentang kesunahan bacaan tasbih rukuk sujud 3 kali itu baru dianggap sunnah. Tetapi sebagian ulama Syafi'i mengatakan 1 kali bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud itu juga termasuk sudah cukup dianggap sunnah. Terus pun dia menyikapi ngeten iki sing enak niru ping 3. Ya, niru ping 3. Kau usah lebih ya, 3 kali cukup ya. Kecuali panjenengan sholat sendiri ijen sakarep sampean sujud sampai 1 jam enggak apa-apa, lek gak keturun. Nah, rukuk 1 jam enggak apa-apa lek gak guling. Terserah sampai wong sholat ijen sakarepe. Terserah dawa tambah api ya. Tapi ketika Ibu Aisyah ditanya oleh sahabat yang lain ya, bagaimana, atau juga dari sahabat Anas bin Malik ya, bagaimana sujud dan rukuknya Kanjeng Nabi, maka dijawab Kanjeng Nabi ketika sujud dan rukuk itu membaca tasbih 10 kali ya. Tapi sahabat seneng Pak lek Nabi sembahyang suwe, awak dhewe dadi imam wong ya gak seneng ya. Perkiraan maca tasbih 10 kali. Kira-kira sampean kira-kira ya, bacaan rukuk itu dan sujud ada berapa dalam hadis ini?
Sampai dan saya tahunya satu, subhana rabbiyal azim untuk rukuk, subhana rabbiyal a'la untuk sujud. Padahal dalam hadis itu Kanjeng Nabi enggak mesti maca iku, Pak. Ono redaksi dari Ibu Aisyah, hadis Nabi, riwayat Bukhari Muslim. Kanjeng Nabi niku kadang rukuk ya dan sujud itu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Oh, ketrungu kan? Itu bacaan rukuk sujud juga. Atau juga subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Loh, ini bacaan sujud dan rukuk. Ya. Ada juga subhana rabbil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Wis gak usah, wis gak apal sampean. Wis tetep balik subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi. Wis aman, Bun. Nah, waradir rahimakumullah. Bagaimana hukum baca 3 kali tasbih? Bagaimana hukum mek maca pisan tasbih dalam rukuk sujud? Lah kembali ke ulama, nggih. Kembali ke ulama. Kadang-kala kita merasa jadi ahli hadis, tapi kadang-kadang enggak pernah mendengar hadis yang lain. Makanya kembali ke fikih, Pak. Sebab sudah dirangkai oleh ulama fikih hukum-hukumnya. Contoh, mazhab Hanafi ngeten. Hukum 3 kali itu adalah minimal. Mazhab Hanafi minimal 3 kali. Kalau kurang dari 3 kata mazhab Hanafi itu makruh hukumnya. Sinten mazhab Hanafi. Mazhab Maliki lek bang ijen itu diulang-ulang luwih apik. Karena batas sih mazhab Maliki. Tapi lek dadi imam panjenengan tetap dalam mazhab Maliki 3 kali. Ya. Karena jadi imam minimal 1 kali. Ya, kata mazhab Hambali 1 kali minimal. Tapi ya tetap tidak memakai wa bihamdih. Kalau mazhab Maliki sebagian ulamanya memakai lafaz wa bihamdih. Kalau mazhab Hambali tidak pakai lafaz wa bihamdih. Nah, kalau Syafi'i ngeten, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu ngeten. Walaupun 3 kali itu sunnah Kanjeng Nabi, tetapi 1 kali bacaan tasbih rukuk sujud itu sudah cukup dianggap sunnah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Lebih bagus 3 kali, itu lebih banyak sunnahnya, ya, ditambah dengan wabi hamdih. Nah, lek sampai sholat ijen utawa jadi imam lek ngerti ku sampai suwe sujud rukuke boleh. Sebab dalam mazhab Syafi'i itu tidaknya 3 kali, Pak. Sampai maca tasbih rukuk sujud 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali. Kata Imam Syafi'i itu sempurna. Sempurna. Tapi lek jadi imam delok-delok. Paham nggih? Lek ijen itu maca bisa maca 11 kali. Nah, jari sebelah wa bihamdiki bid'ah kok dasare. Sama lek gak paham ilmu, oke ae kan. Wis bid'ah tak waca ngoten. Loh, yang menganjurkan maca wa bihamdi itu loh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mungkin Imam Syafi'i menganjurkan wa bihamdi kalau dalile, paham nggih? Tidak mungkin. Ya. Ngeten, Pak. Iku hadis dhaif. Ya, coba kita bedah. Jangan percaya kepada orang yang selalu mengatakan dhaif palsu. Ya. Kalau orang sering mengatakan dhaif bid'ah palsu, mereka malah sering melakukan bid'ah. Loh, kan enggak percaya? Soalnya sampai gak tau kumpul wong ahli bid'ah. Saya sering kumpul dengan mereka itu banyak bid'ahnya malahan. Ya. Kadang ngawur, Pak. Ngawur iki sunnah iki jariku sunnah. Jari tok tapi kok dalile. Ya yes cekelane ya iki sunnah. Iku bid'ah. Qala Rasulullah. Ini hadis Nabi, tapi gak sebut hadisnya. Ya ini bahaya. Nah, wa bihamdi itu ada sumber hadisnya. Ada dari sumber Imam Ad-Daraqutni rahimahullah sing wafat tahun 995 Masehi. Ono dari imam yang lain, Imam Abu Dawud ada.
Imam Al-Bazzar ada sing wafat tahun 905 Masehi ya. Lek dikatakan dhaif monggo, tetapi para ulama jelas mengatakan hadis yang ada kalimat wa bihamdi itu syawahidnya kuat. Apa syawahid itu? Pendukung, banyak jalur ya, itu kuat ya. Termasuk dalam riwayat Ibu Aisyah ada dalam kitab Aunul Ma'bud ya. Bahkan Imam Asy-Syaukani Pak sampai tinggali dalam kitab Nal Autor. Jamir ya. Loh, mau apa? Kitab Nal Autor ya. Itu Imam Asy-Syaukani rahimahullah sing wafat tahun 1834 Masehi di Sona'ah. Ini juga dikutip oleh Syekh Said Sabiq At-Tihami sing wafat tahun 2000 Masehi di Mesir ya, dalam kitab Fiqhus Sunnah. Beliau mengatakan riwayat hadis yang redaksinya wa bihamdi ya, itu diriwayatkan oleh 5 sahabat Nabi. Lewat ngerti ilmu ya, bedah kajian hadis. Riwayat sahabat Uqbah bin Amir Al-Fazari Al-Juhani sing wafat tahun 678 Masehi di Mesir. Riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sing wafat tahun 650 Masehi di Baqi. Ada riwayat sahabat Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu an sing wafat tahun 656 Masehi di Madain Irak. Ono jalur dari riwayat sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an sing wafat tahun 605 Masehi di Kufah. Dan juga riwayat sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu sing wafat tahun 665 Masehi di Kufah Irak. Jelas kalau ada yang menuduh hadis itu dhaif ya, itu berarti hadis itu menjadi kuat sebab banyak jalur. Kalau hadis dhaif banyak jalur, banyak riwayat ya, maka naik statusnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Kalau sudah menjadi hadis hasan li ghairihi, maka boleh menjadi hujjah, pijakan hukum. Ini yang sering diabaikan oleh orang-orang yang tidak mau memakai hadis dhaif. Paham? Bahkan wa bihamdi menurut Imam Nawawi mengatakan ulama-ulama senior Syafi'i, Imam Abu Qadhi atau Bari Asy-Syafi'i ya, sing wafat tahun 1058 Masehi. Kemudian Imam Al-Qadhi Husain Al-Mawardi rahimahullah sing wafat tahun 1070 Masehi. Imam Ghazali itu menganjurkan ya untuk pengikut mazhab Syafi'i memakai wa bihamdi. Termasuk pendapat Imam Nawawi, Pak. Dalam kitab Al-Majmu' itu menganjurkan membaca wa bihamdi. Paham nggih? Tidak usah mamang panjenengan, kabeh ana dasare ya. Para hadirin rahimakumullah. Cuma ada satu ulama Syafi'i sing jenenge Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sing wafat tahun 1489 Masehi di Mesir. Dalam kitab beliau, kitab Talhisul Khabir mengatakan maca wa bihamdi luwih apik, gak diwaca ya gak apa-apa. Nah, itu Imam Hajar Al-Asqalani. Paham nggih? Jadi sunnah kita membaca wa bihamdi. Yang mengatakan bid'ah atau pendapat apapun, yang jelas kita pegang pendapat ulama-ulama Syafi'i, terutama Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan bahwa menambah bacaan rukuk sujud wa bihamdi itu sunnah. Ya, itu sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Paham nggih? Sambil gitu. Karo jam. Jamin dan betul apa dah? Sigerang tambah itu ya. Wala yazidulan orang nambahi sapa imam fit tasyahudil awali ing dalam tasyahud awal ba'da qauli Allahumma sholli ala Muhammad ya. Jadi imam tidak boleh menambah kalimat sholawat di dalam tasyahud awal. Tidak boleh menambah ya. Misalnya tasyahud awal tambahi sampai entek kayak tasyahud akhir. Ini tidak dibenarkan menambah bacaan itu. Loh, bagaimana hukumnya sholawat di dalam tasyahud awal?
Akeh wong maca mari sholawat ya, mari tasawuf ya, langsung gak ada sholawat, langsung berdiri kan. Nah, di mazhab Syafi'i ada dua pendapat, Pak. Yang pertama, pendapat yang tidak usah menambah sholawat di dalam tasawuf awal. Ini termasuk pendapat qaul qadim dari mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i, qaul qadim ada. Ya, yang kedua, Imam Syafi'i ketika di Mesir dalam qaul jadid dan juga tercantum dalam kitab beliau itu menganjurkan membaca sholawat setelah tasyahud awal. Misalnya nggih, Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad pun ngadeg sampean. Lek gak maca gak apa-apa karena ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, nggih. Nah, intar katasyahudi Imam Syafi'i dawuh ngeten, Pak, dalam kitab intar katasyahudil awwali wassalata ala nabiyyi fit tasyahudil awwali syahiyan. Lek sampeyan memakai pendapat yang dianjurkan maca selawat pada tasyahud awal menurut Imam Syafi'i syahiyan, walaupun lupa la i'ati alai, tidak usah membalin salat sah itu, tapi sampean wa alai sajata syahwi ditarkihi, dianjurkan sujud syahwi. Lek sampean ngapik pendapat yang kedua, ya niki. Jadi jumhur juga pendapat sebagai mazhab Hambali niki, Pak. Ya, tidak semua Hambali sama. Nah, para hadirin rahimakumullah, nanti kita bedakan mana rukun qauli, mana rukun fi'li di dalam sholat, mana sunnah ab'ad. Tasyahud awal itu bacaan tasyahudnya, sholawatnya itu sunnah ab'ad. Lah sampean tinggalkan, sampean ganti sujud syahwi. Wa yaktasira fi rakatainil akhirataini al-Fatihah. Dan imam itu dihendaknya meringkas, Pak. Artinya rakaat ketiga keempat itu tidak usah membaca surat pendek untuk imam dan sholat sendiri. Wala yutawwilul al-qaumi, agar tidak ada menggelisahkan karena panjangnya imam membaca bacaan sholat. Jangan. Wala yazidu du'a'uhu fit tasyahud, dan imam tidak boleh nambahi donga dalam tasyahud akhir ala qadri tasyahudihi wa sholatihi ala Rasulillah. Imam cukup membaca umumnya aja, tasyahud, sholawat Nabi, warga Nabi, pun terus salam. Wis gak usah nambah bacaan lain. Tetapi memang ada sunnah dalam hadis ketika sebelum salam kita sunnahkan membaca doa. Tapi jari Imam Ghazali tidak usah wes sama jadi imam, ya, karena terlalu panjang. Wala yutawil, tidak boleh panjang, ya. Rukun qauli dalam tasyahud akhir itu, jadi bacaan tasyahud akhir itu rukun qauli, ya. Bacaan sholawat itu rukun qauli, bacaan salam pertama rukun qauli. Sedangkan ya rukun fi'linya lungguhnya itu, Pak. Sedangkan sunnah ab'ad dalam tasyahud itu menambah sholawat kepada keluarga Nabi. Itu dalam mazhab Syafi'i, sunnah ab'ad. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan, iku imam melek terawih, mayai terakhir kok cepet kan? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ana ilmune, Pak. Jadi ada tasyahud yang memang itu oleh para ulama Syafi'i diperbolehkan diringkas, boleh diringkas. Contoh, kayak doa ini kan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu kan, sampai Muhammadur Rasulullah. Ya. Boleh diringkas kata Imam Nawawi. Napa? Ya, at-tahiyyatul lillah. Wes. Tapi gak biasa gak iso. At-tahiyyatul lillah, salamun alaika nabi, dan seterusnya ya. Salamun alaina. Ya itu boleh. At-tahiyyatun lillah. Selanjutnya syahadate asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus selawat Ibrahimiyah itu sunnah, Pak, dibaca di dalam tahiyat akhir. Sampai maca selawat pendek boleh. Contoh, Muhammadur Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum. Boleh. Sah syaratnya nggih, sholawat dan keluarga Nabi. Cuma yang sempurna maca sholawat Ibrahimiyah. Nggih, paham nggih? Iki
cek durung tentang yang lainnya, mari salat ya apa ono niki ada adabe. Pun awan nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma علمنا علم القرآن وعلمنا علم لا إله إلا الله وعلمنا من لدنك علما نسير به كامل محيا المن وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.